hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu wa iman rahimahullah. Pada kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang tafsir surah Al-Masad atau Al-Lahab. Surah Al-Masad ini kalau kita perhatikan menceritakan tentang dua orang. Satu Abu Lahab dan istrinya. Abu Lahab dan istrinya itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ditentukan posisinya nanti di akhirat itu adalah suatu neraka. Nah, apa kaitannya seorang dengan istri yang ada di belakangnya? Nah, biasanya istri itu mempengaruhi terhadap seseorang. Baik dan tidaknya seseorang itu bisa dipengaruhi oleh istrinya. Kata hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Ma'ra itu aku tidak pernah melihat yang lebih berat mempengaruhi pada hati seseorang kecuali dari istrinya sendiri." Nah, ini rahimahullah. Oleh karena itu, seseorang itu akan ditentukan pula bagaimana kedudukannya oleh istrinya sendiri. Nah, ini rahimahullah, istri dari Abu Lahab ini namanya itu Urwa, tapi mendapatkan gelar sebagai Ummu Jamil. Ummu Jamil itu adalah ibu Jamil itu kecantikan. Jadi ibu dari kecantikan. Abu Lahab kemana? Kami disebut sebagai Lahab karena dia itu wajahnya bercahaya saking tampannya. Pak, kalau tinggal Abu Kasep seperti Cak. Nah, ini sampai kaset-kaset nanti bercahaya. Nah, itu dari Allah. Kalau kita perhatikan, nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menentukan di awal kehidupan ini takdir yang menjadi sunatullah adalah diciptakannya manusia, termasuk manusia dan semua yang ada di alam dunia ini dengan wujud berpasangan. Dalam Al-Quran banyak ayat yang mengatakan wa khalaqna min azwaj, dan kami menciptakan bagi kalian itu adalah pasangan. Nah, pasangan. Bahkan di dalam ayat yang lain wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwajan, dan kami dari tanda-tanda kekuasaan kami menciptakan dari diri-diri kalian, jenis kalian itu adalah pasangan. Ada penghariwannya, sadar lagi pasti bakal gaduh pasangan. Ibu harus gaduh pasangan. Nah, bapak-bapaknya harus gaduh pasangan. Nah, kumaha lamun aya jami anu teu acan pengen wae pasangan. Nah, aya atau aya, tapi acan ya. Nah, lamun ayat tadi kira-kira aya kumaha? Aya. Entah gimana bunyinya. Di antara ayat berarti lamun ayat ngantunkeun, ayat teu ngantunkeun tapi acan dengan pasangan. Ayat. Berarti eta diciptakeun dengan pasangan teu? Jomblo selamanya. Ada pasangan teu? Teu ada pasangan. Berarti selama dia tidak mendapatkan pasangan, bagaimana dengan yang tadi? Dan kami menciptakan kalian itu berpasangan. Apa kamu nyalahin tidak? Salah ayatnya, salah anak jomblo. Nah, ini berarti ayat-ayat yang menerapkan tentang pasangan di dalam dunia ini bukan menyatakan bahwa setiap manusia akan mendapatkan pasangan, tetapi menerapkan bahwa manusia pun
sebagai bagian dari makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berpasangan. Toh manusia ya, binatang oge mempunyai pasangan. Toh binatang, benda-benda juga itu mempunyai pasangan. Poe pasangan apa? Caang, atuh, luhur, ajro. Semuanya memiliki pasangan. Nah, manusia juga sama. Pasangan dari manusia itu oleh Allah Subhanahu wa taala dibagi menjadi dzakarin wa unsa, laki-laki dan perempuan. Bahwa diciptakan laki-laki dan perempuan. Itu secara jenis sudah berpasangan. Kumaha lamun misalnya laki dengan istri, dia tidak mempunyai pasangan, tetapi secara jenisnya laki-laki itu sudah ada pasangannya perempuan. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa tidak layak dan menentang sunatullah ketika laki-laki berpasangan bukan dengan perempuan. Nya mangga asal daek begitu. Nah, iwatu rahimakumullah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kodratnya. Imam An-Nawawi, Ibnu Taimiyah, Nabi Yahya, Nabi Isa itu kan tidak menikah. Tidak punya pasangan. Perempuan ada yang terkenal, siapa? Rabi'ah Al-Adawiyah, itu ada yang terkenal. Nah, kita juga boleh jadi bagian dari yang tidak menikah. Cuman lamun batur mah menikah nate karena sibuk dengan mencari ilmu, sibuk dengan ibadah. Tak orang sibuk naon? Sibuk neangan. Geus neangan. Nah, iwatu rahimakumullah itu yang membedakan kualitas. Nya urang mah pepejeung ngala ilmu meuni rese ibadah oge nya saayana atau meuni nikah we nya. Cenah keneh pahala. Nah, iwatu rahimakumullah Allah Subhanahu wa taala menciptakan dua jenis ini, berpasangan laki-laki dan perempuan. Yang unik, laki-laki dan perempuan itu dikatakan sebagai azwajan. Azwajan. Kalimat zaujun di dalam bahasa Arab itu artinya pasangan. Pasangan sarua teh. Pasangan sarua teh. Bu meset sendal sami teh. Hiji kenca di sami teh. Sami sendal. Bedana naon? Bedana naon? Beda posisi. Nu mah katuhun, nu mah kenca. Tapi sami teh sendalna. Sami. Lamun meuli sendal, hiji sepatu, sami teu? Teu. Nah, ku Allah diciptakeun pasangan itu sami. Walaupun pada dasarnya beda, tapi mempunyai kesamaan. Sendal itu aya nu katuhu, aya nu kenca. Kakara disebut sapasang.
Lamun katuhu meuli dibere katuhu 2 sapasang teu? Nya matak lekong jeung lekong teu sapasang. Lalaki jeung lalaki teu sapasang. Da lain. Nah, maka iwati rahimakumullah pasangan seperti itu. Ayo, pandangan urang katuhu jeung kenca sami teu? Cing tinggal. Sami teu? Sugan anu ikatuhu mah ieu curugna panjang. Ini pendek. Sami teu? Sami. Palebah naonna? Palebah leungeuna gitu. Sami. Tapi beda teu? Beda. Posisinya berbeda, ini kanan, ini kiri. Nah, ikhwati rahimakumullah, laki-laki dan perempuan ditikahkan oleh Allah itu sudah mempunyai statusnya itu jaujatun. Suami dan istri. Itu adalah pasangan yang sama. Nah, oleh karena itu ikhwati rahimakumullah, ini satu tangan kanan, satu tangan kiri. Dia itu walaupun sama beda fungsi. Walaupun sama beda tenaga. Kedean mana katuh kenca? Katuh biasa nanya karena ini rata-rata nu kida meureunnan kecuali dari rata-rata. Nah, nih kemudian kalau misalnya cekatan yang mana? Katuh kenca? Katuh karena banyak digunakan. Aya nu kenca gunana? Ah ya, kenaon? Cuci yang kotor. Ya, tapi dia kan punya fungsi kan? Mempunyai fungsi sama. Tak itu istri dan suami itu mempunyai fungsi masing-masing. Ulah hayang fungsi yang lainnya itu diambil oleh yang lain. Moal badanan, sabab beda fungsi. Nah, sanajan bisa ge nyiksa maneh. Ayeuna mak-mak zaman now kan jaraguan bisnisna. Mohon palebah bisnis mah tapi ulah mengambil fungsi sebagai kepala rumah tangga, sebagai penanggung jawab terhadap keluarga. Komo di dalam masalah agama tidak boleh. Tetap sapinter-pinterna, sabisa-bisana seorang perempuan itu mencari uang, angger posisinya itu adalah sebagai makmum, tidak bisa menjadi imam. Nah, tapi iwati rahimakumullah, dua tangan ini kalau disatukan akan menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Sok, tadi anu paling gede tanagana nu katuhu sabaraha kilo? Kaangkat ku katuhu 10? Paling 30 kilonya paling abot. Hiji. Saya contohna naon? Nyandak biasa karung digusur eta ge. Oh, baru aya 30 baru. Tanis tos kieu 30. Oh hiji. Oh nya. Aya baru paling berat sabaraha Bu? 30. Cok. Amun kenca? Paling abot sabaraha? Kenca paling 20, Pak. Paling 20 nya. Nah, paling 20, paling eta ge nu dilatihnya 20. Nah, tapi lamun hijikeun bisa ngangkat sabaraha? Ibu sabaraha abot? Kinten 60 ya? 60. Kaangkat ku si bapak? Kaangkat. Hiji kedua ku si bapak di aisna. Kedua. Tuh. Nah, anu jadi pinaraga oge ketika dia mengangkat barbel itu dengan dua tangan itu menghasilkan kekuatan yang lebih besar ketimbang dengan satu tangan. Maka ketika suami dan istri itu bersatu akan bisa menghasilkan tenaga yang lebih besar. Naon besar nate? Bisa ngurus budak, bisa membangun rumah tangga, bisa melahirkan keturunan yang baik dan yang soleh, dan banyak lagi ketimbang jika dia sendiri. Nah itu syaratnya naon? Nya kudu sarua, kudu sarindeg saparigelan, satu tujuan yang sama, sauyunan. Ayeuna sakumaha gede tanagana oge, lamun teu beda tujuan mah moal merehoy. Nu berat teh hiji we. Asa berat abi mah jadi salaki teh. Naha nyakus kudu neangan duit, balik ka imah kudu ngurus budak. Si mama ka mana? Update status. Si mama ka mana? Nyalon. Sok atuh bagi-bagi. Ibu ge sami nya asa berat abi mah nya. Di rumah tangga teh isu
bentak nepikeun ka peureum deui ripu kabina-bina cenanya. Tapi aya bagian anu kita tiasa dibantu kuno janten caroge kitu da bukan pembagian bahwa ada bukan pembagian tamu temenang kula laki cek saha Umar bin Khattab ge ngabantosan Rasulullah ge ngabantosan bukan pembagian mutlak itu mah adalah pembagian secara urfi. Nah iwat rahimakumullah itu jadi jawajmah pasangan seperti itu. Hade dua nana ngahiji, menghasilkan sesuatu yang baik lebih besar. Nah, dua-duanya menyatu, tetapi jelek jeung jelek menghasilkan kejelekan lebih besar. Kasih ikoh jeung si dadang pedut, degikeun gitu, menghasilkan. Nah ini juga Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil itu adalah gambaran bagaimana sejelek-jeleknya pasangan. Sejelek-jeleknya pasangan adalah Abu Lahab dan Ummu Jamil. Fir'aun jeung Siti Asiyah, mending keneh nu gorengna salakina. Asiyana istina bageul. Ya misalnya si bapak tara salat, ibu sok salat ulah riwang, geus aya contona. Bahkan lebih hade Fir'aun jeung Siti Asiyah. Aya anu salakina bagur ka masjid. Nah, istina mehese-hese teuing salat teh. Geus aya eta ge. Nabi Lut, Nabi Nuh kana. Nah, buat rahimakumullah saya contohnya. Nah, yang kedua, Zauj itu terdiri dari dua tadi, Arijalu dan Anisa'u. Ini tidak bisa terwujud Arijalu jeung Arijalu. Pertama tidak bisa disebut pasangan, sehingga sendal katuhu jeung sendal katuhu mau disebut sapasang eta mah. Tapi dibentuknya oleh dua unsur, Arijalu itu laki-laki, Anisa itu perempuan. Nah, orang tinggalnya, kenapa laki-laki itu di dalam bahasa Arab diberikan nama Arijalu? Rojulun itu sewajarnya itu dengan kalimat rijlun. Rijlun itu apa atasnya? Ini ayat gini-nya. Udunun cepil ainun soca. Rijlun apa? Kaki. Jadi laki-laki itu sewajar dengan kata kaki. Ai sampean jelema gede leutik. Lamun dibandingkeun jeung awakna. Gedean awak, gedean suku. Gedean awak atuh. Ieu ge geus 1,4 kilo. Can ieu sampean mah palingnya sabaraha kilo meureunanya? 10 kilo euy. Tapi kaki yang kecil ini bisa menopang puluhan kilo berat badan. Berat badan bisa dikira. Nah laki-laki itu sama saletik-letik nawak pun sarwaya. Angger lalaki mah boga kemampuan ku Allah qawwamun 'alan nisa, harus bisa memimpin terhadap perempuan. Nah, nu ngaageungan puntennya nu rada subur sampeanana teu ngiring badagan sok we dampalna angger sakitu. Sugan aya nama tos subur tos makmur senabi mah sampeana meser aya nama nu 48 henteu tos ya temanjangan deui sampeana kitu. Jadi lelaki mah satu, dia itu tetap sebagai laki-laki harus bisa menanggung beban sedemikian rupa pun karena Allah sudah memberikan kemampuan itu. Jadi ulah kumeok memeh dipacol dagang sepi saeutik eureun kitu nya. Erek ngalamar tadi bukakeun pantau ke calon mertua balik deui teu jadi. Kemunah laki mah da fitrahna dia harus bisa menanggung. Harus bisa menang. Makanya Allah Subhanahu wa taala dikatakannya itu ku angkusakum itu pada laki-laki penanggung jawabnya. Wa ahlikum baru. Tidak ada perempuan yang bertanggung jawab kepada yang lainnya. Termasuk wali pun ketika menikah tidak bisa seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri. Harus ada yang menikahkan oleh walinya. Saha walina? Laki. Nah, itu kalau laki-laki. Yang kedua, anisa'u. Anisa itu artinya itu perempuan. Nah, kalimatnya banyak, ada dari kalimat nasia, pohok, pelupa. Karena perempuan itu dari segi kognitifnya, dari segi akalnya itu lebih
sedikit kurang daripada laki-laki. Kurang apa? Dari ukuran otakna. Jadi otak lalaki jeung otak istri mah lebih besar otak lalaki. Terpercaya sok begini. Otaknya itu lebih besar laki-laki. Nu kedua, kalau otaknya lebih besar berarti sel-sel di dalam otaknya itu lebih banyak. Kalau sel-selnya lebih banyak berarti kemampuan mengatur memori, menyimpan memori, mengolah informasi itu lebih banyak bisa dilakukan karena otaknya lebih besar gitu. Yang kedua, dari antar neuron itu, antar sel-sel yang ada di otak itu lebih cepat laki-laki koneksi nate dingapakeun lebih gancang laki. Berpikir, memutuskan lebih gampang. Kenapa? Sel-sel neuronnya itu lebih cepat berkoneksi antara satu dengan yang lainnya ketimbang perempuan. Mata perempuan masuk aya merod heulanya. Sieun, kehilang imutan, asa-asa, era itu koneksinya berubah. Nah, walaupun demikian, rahimakumullah, perempuan itu tingkat emosionalnya justru lebih terasa daripada laki-laki. Kenapa? Karena dia ketika menghadapi masalah memfungsikan hampir seluruh bagian otaknya, sedangkan laki-laki mah fokus. Mun budak ceuriknya Bu, mun budak ceurik geuningannya. Lalaki mah langsung apa beres kunaon ieu? Han jajan, beres langsung jajan. Jadi ceurik gara-gara jajan berarti solusina kudu dibere jajan, beres. Jempe. Jempe tuh Bu? Jempe. Istri ngimut kitu teu? Tuh istri mah ngimutan heula ke heula ieu budak teh. Tadi geus dijanjian di bumi tong jajan deui margi atos jajan. Wayah nanya pas di jalan ceurik ningali jajanan, mama hoyong jajan. Kan tadi atos janji moal jajan. Curik nepikeun kagosekan. Terus itu perempuan mah memposisikan semuanya. Kaweur di sajabina, tetapi dia itu fokus pada perasaan. Tapi kan dia itu bisa mendidik dan bisa lebih sabar. Keheula bapak lain teu aya artos keur ngajajana, tapi keur ngadidik budak tanggung jawab karena konsekuensi perjanjian. Nah itu perempuan mah itu yang membedakan. Maka perlu ngadidik budak teh harus ada unsur laki-lakinya 70%, namun laki harus ada unsur perempuannya 30% dari ibunya kalau anak itu laki. Kade ulah tibalik. Ulah. Muhun budak laki leuwih loba ku ibuna, engke bakal ada dengdek. Sami deui anak perempuan juga 70% dari ibunya, 30% dari ayahnya. 30% dari ayahnya apa? Belajar kebijaksanaan, belajar memimpin, belajar tanggung jawab. Itu dari bapak didapatkannya. Dari ibunya belajar kelemah lembutan, belajar kesabaran, belajar ketelatenan, sempurna. Nah, maka iwatimah rahimakumullah, Allah menciptakan itu secara sempurna. Ada ibu dan ada bapak, laki-laki dan perempuan. Ada juga perempuan itu diartikan sebagai suatu kesenangan. Kenapa? Karena salah satu kesenangan laki-laki itu ada pada perempuan. Nah, maka dalam hadis adunya mata wa khairu mata iha almar'atu sholihah. Dunia itu kesenangan dan kesenangan terbaik bagi seorang laki-laki adalah perempuan yang soleh. Perempuan yang soleh mah kesenangan yang terbaik. Nah sekarang itu perempuan-perempuan itu kebanyakan hanya menjadi wanita, tidak bisa menjadi perempuan. Wanita itu sewajarnya dengan kalimat bonita. Bonita itu berasal dari kalimat Sanskerta betina. Betina mah kemampuannya apa? Hanya bisa menarik lawan jenis. Begitu we. Dia mun aya bika nepikeun ka bisa menarik jaluna itu karena memang tugasnya. Seperti itu. Tapi lamun istri ngan ukur bisa dengan fisik, dengan kecantikan untuk menarik lawan jenis, nah itu tidak apa-apa karena memang fitrahnya. Tetapi kata Rasul buat laki-laki, ingat Allah memperingatkan kita melalui Rasul,
dinikahi perempuan itu karena fisik, dia nasab, harta, dan yang terakhir karena agama. Pilihlah agama supaya kamu tidak rugi, tidak celaka. Nah, ikhwati rahimakumullah, di sini di ayat keempat wa mraatuhu. Nah, dikatakan bahwa istrinya, perempuannya. Nah, perempuan disebut mir'atun itu, nah, karena sewajan dengan mir'ah yang artinya kaca. Perempuan itu identik dengan kecantikan, dan kecantikan itu akan terlihat melalui pantulan cermin gitu. Dan nu kahiji. Nu kadua, perempuan juga kata Ustaz Adi Hidayat mah kalau ibarat cermin, maka cermin ketika pecah, remuk, bisa tidak disatukan lagi? Bisa. Kan susah teh bisanya. Kan hese gitu. Bisa, tetapi dia ketika sudah pecah tidak akan memantulkan dengan sempurna. Perempuan juga hatinya itu kayak cermin. Sekali dia dihianati, maka dia tidak akan memantulkan kebaikan kepada suami dan anaknya secara sempurna lagi. Hati-hati perempuan. Nah, kemudian watimah rahimakumullah, ini arwah itu oleh Allah juga diponis wa mraatuhu, dan istrinya juga. Ini diatopkan ke ayat yang sebelumnya, saya selanarong. Berarti dan istrinya juga akan masuk ke dalam api neraka. Nah, akan disiksa seperti dia Abu Lahab. Suami istri sudah dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi penghuni neraka. Wa imra'atuhu hammalatal hatab fi zidiha hablum mim masad. Satu, dia akan disiksa. Dua, tidak akan memberi faedah baginya, katanya. Nah, kemudian watimahimakumullah wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya pembawa kayu bakar. Nah, dia bergelar Ummu Jamil, ibu dari kecantikan. Dia saudara perempuan dari Abu Sufyan. Sebab itu dia adalah amah saudara perempuan ayah dari Muawiyah dan Ummu Mukminin Ummu Habibah. Tetapi meskipun suaminya di waktu dulu seorang yang tampan dan ganteng, dan dia ibu dari kecantikan, karena sikapnya yang buruk terhadap agama Allah, kehinaan menimpa diri mereka berdua. Si istri menjadi pembawa kayu api atau kayu bakar, menyebarkan api fitnah ke sana ke sini untuk membusuk-busukkan utusan Allah. Jadi gitu pagaweanana teh hasud, ngagogoreng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwati rahimakumullah, ini sifat yang paling pokok dari Abu Lahab dan istrinya itu adalah hasud. Hasud itu kalau bahasa kita apa? Lan? Bahasa orang no atasnya hasud teh, hasad. Syirik mau beda deh. Syirik mah musyrik. Hasud itu apa? Dengki, iri, dengki. Nah, bahasa kita. Hasud itu hasad. Nah, dalam hadis disebutkan yakum wal hasad, fa innal hasad yaqulu hasanat kama taqulun naru hatam. Hati-hatilah kalian terhadap hasud, karena hasud itu akan membakar kebaikan sebagaimana membakar kayu bakar oleh api. Nah, ikhwati rahimakumullah, hasud itu adalah mengharapkan kebaikan orang lain, nah, hilang dari dirinya, hasud. Nah, gitunya, anu hasud mah mengharapkan kebaikan yang dimiliki oleh orang lain pindah darinya, itu hasud. Lamun mengharapkan kebaikan dari orang lain pindah kepada dirinya, hasud canes. Wah, lebih parah dari hasud. Tapi hasud itu ketika seseorang sudah ingin mengharapkan suatu kebaikan hilang dari orang yang menerimanya, maka itu sudah cukup dari hasud. Ketika seseorang mengharapkan kebaikan dari diri orang itu hilang, maka tidak ada lagi yang dianggap baik walaupun itu baik. Nah, itu anu hasud. Nu hasud mah geus katutupan we hatena. Mun geus iri ka hiji jalma, katutup we segala kebaikan teh. Aya mere mun hasud mah. Naon ieu? Teh nyogok?
Teu mere. Oh, sebenarnya abang geus beunghar poho tuh. Serba salahnya. Mere salah, teu mere oge salah. Patarasanana, apakah setiap manusia mempunyai sifat hasud? Ya. Nah, berarti setiap manusia berdosa. Urang ningali batur boga motor lebih halus. Aya di HTM-nya. Iraha batur siga urang. Lain urang siga batur. Iraha urang siga batur. Iraha urang siga batur siga urang. Itu kan sudah ada kasudan. Ai baturnya, nah itu sudah ada kasudan. Nah, berarti setiap manusia itu mempunyai potensi untuk hasud. Nah, cuman masalahnya kata Rasulullah SAW, kullu bani adama hasudun. Setiap anak Adam itu adalah mempunyai potensi untuk hasud. Wala yasidu hasidun hasadahu, dan tidak akan menjadi dosa seseorang apabila memiliki hasud malam yakul bilisanihi aw yaf'al biyadihi, selama tidak diomongkan dan juga tidak dilakukan. Nah, jadi wajarnya hasud mah batur boga nu leuwih alus, wajar orang. Tetapi ketika sudah diomongkan, nah itu menjadi perhitungan dosa. Batur ganti motorna. Hate teh geus gregetnya. Eta senanya kan sarua jeung urang guru dunia, nah motorna ganti. Nah itu. Terus nyares. Aduh senanya meni sae eta motorna ngiridit sabaraha tuh. Cenah geuna naonnya? Geus saya seudon ngiridit sabaraha sasasih tuh. Teu geus ngiridit gitu. Ah henteu ieu mah meser kes. Oh, meser kes. Manya boga duit di mana? Bawa tuh saya. Nah, kalau sudah dikatakan seperti itu, maka dia berdosa. Atawa henteu ngomong mah ngan ieu aktif pandanganna teh. Batur can baralik, manehna mah ti payun balik. Kempesan motorna. Atawa bari lempang, sret gitu. Itu sudah menjadi hasud yang akan dihisab. Jadi mangga bari hasud ka sawae oge, tapi ulah diomongkeun jeung ulah dilakukeun. Atuh hese ustaz cenah ngabatir. Nya eta mata cenah iwatimah rahimakumullah ta upahan rasa hasud teh ku sifat qanaah jeung husnudon kabatur. Tah kitu. Mun qanaah urang aya dina diri merasa cukup dengan apa yang ada dalam diri kita, tidak akan kepikiran yang lain-lain. Tuh, gitu. Sadeka nyaritakeun nya, nyaritakeun Allah yarham Ustaz Sodikin nyandak mobil nanti dolak mobil tepat mah dibawa ka Braga. Di Braga teh atunya sedan. Kijang nu baheula alus tuh. Naros ka Morang Kalinas nah. Alusan mana? Mobil Bapak jeung mobil itu cenah sedan. Jeung Morang Kalinas nya alus mobil Bapak tuh. Ieu mah nu Bapak, itu mah nu batur. Gitunya. Jadi sebenarnya waktu rahimakumullah angger saalus-alus oge itu mah anu batur. Geulisan mana? Pemajikan urang, pemajikan batur. Tuh, yang pemajikan urang atuh sagelis-gelisnya pemajikan batur mah moal bisa dikuku. Nah, waktu rahimakumullah itu persepsi yang berbeda antara orang yang bersyukur qanaah dengan orang yang tidak pernah bersyukur. Ibu geningannya gadu artos teh 1 juta leungit 100.000 nu dipikiran 800.000 nu 100.000 bulan nah aku naon kan leungit 100.000 mah geus eueuh nah mikiran nu aya padahal mah 800.000 tuh nya urang mah kitu teu syukur teh aya nu 800.000 geus pugu aya tadi pikiran aya 100.000 eueuh dipikiran tuang jeung asin mikiran daging raos teh anu aya mah geuningannya da sangungkul jeung asin make gambar daging hayam tapi ka kitu eta jamu teh syukur maka iwati rahimakumullah eta tah hasud mah itu hasud mah akan
mencelakakan, menghilangkan banyak kebaikan yang ada dalam diri kita dan diri orang lain. Nah, tapi kata Rasulullah diperbolehkan hasud itu. Satu, hasud di dalam kebaikan, yaitu bila ada orang yang banyak hartanya, kemudian dia pakai hartanya itu untuk berjihad di jalan Allah. Tah kitu mah kudu hasud. Namun geus hasud kumaha? Nya urang teh hayang siga jami eta. Cuman para ulama membedakan namanya bukan dengan hasud tetapi iktibat. Ah, urang sok hasud teh kan kitu. Kayak urang teh hasud ku loba hartana atau hasud ku bisa infakna? Hayang boga hartana atau hayang infak? Nya si Pak Haji eta hartana loba terus infak. Urang hayang siga Pak Haji hayang loba harta atau hayang infakna? Nya hayang loba harta tah lamun hayang loba hartana mah encan jadi iktibar. Tapi lamun hasud ku infakna engke ku Allah ge bakal dipapari nuturkeun. Ai infak mah kan teu kudu loba, leutik oge bisa gitu. Nah, dibuktikeunana eta abi mah hoyong siga Pak Haji teh. Kurang kitu tingali infakna bro-broan kitu nya. Pamajikanna loba. Bro-broan infakna teh nya sebenarnya. Nah, padahal lamun ninggal mah bab infakna mah urang bisa. Kan nuturkeun bro-broan mah gitu nya. Daripada orang pas ditanya, "Oh siga Pak Haji nya infakna bro-broan?" cenanya. Aya eta sok tas infak teh can. Ah can. Kunaha dan nungguan bro-broan. Bro-broan. Tuh. Mata kondisina engke alusan mana infak 1 juta? Punten. Infak 10.000 jeung bade infak 1 juta. Sayan mana? 10.000 datos. Tuh, saya 10.000 datos. 1 juta mah sanajan gede. Acan. Kayak lamun urang boga 1 juta dibikeun tah dikersakeun boga 1 juta gede gini 1 juta ge bisa ganti HP euy. Nah kitu jamaah mah matak sekecil apapun kebaikan lakukan. Nah eta dina hasud. Iya Urwah Ummu Jamil itu dia mati sendiri dengan kedengkian pada Nabi Muhammad. Tekaop Nabi Muhammad ngalengkah dicirian. Tekaop Nabi Muhammad berdakwah diomongkeun. Wah eta mah jelema ge eta mah cenah jelema lieu tukang sihir cenanya. Ai ibu saha? Abi bibina. Ibu. Teh jalma bakal ningalina kumaha? Bakal ningalina kumaha? Bu, lamun eta gelo atuh kuduna ge diurus ku ibu. Padahal abi mah ninggal anu gelo teh ibu justru cenah. Nah, da cariosan Muhammad mah bener, jujur. Justru abi mah ninggal ibu tuh. Dia terbakar dengan kejelekan sendiri. Nah, sampai diterangkan di ayat 5-nya, fi jidha hablum min masad. Di lehernya ada tali dari sabut. Nah, ini ada 2 maksud. Satu mengandung tali dari sabut artinya karena bahilnya dicarinya kayu api sendiri ke hutan, dililitkannya kepada lehernya dengan tali daripada sabut pelepah korma sehingga berkesan kalau dia membawanya sambil berjalan. Ibu, ieu jelema beunghar Abu Lahab teh, termasuk istrina. Tapi untuk kayu bakar dia tidak mau oleh orang lain, mending ku sorangan, ku pelit-pelitna. Efisiensi menyiksa mah lain efisien. Nah, waktu imah rahimakumullah nepikeun ka dibeulitkeun kana ieuna. Cing aya nu mawa kayu bakar biasana kumaha ngaliana? Gandongnya ais gitu. Lamun teh kitu dipanggul makan ka dieu. Ngalikeun anak teh. Ieu mah dipanggulna teh ka dieu. Mawana teh keur naon cenanya? Supaya dia tidak kelihatan berat membawa itu dan dia supaya tidak kelihatan membawa kayu bakarna. Dilempang we gitu. Nepikeun ka kitu jelema. Kunaon gitu. Ku bahil-bahilna. Yang kedua katanya tafsirnya adalah membawa kayu api kemana-mana atau membawa kayu bakar, maksudnya memfitnah Rasulullah SAW karena hasudnya. Karena karakteristik dari kayu bakar itu adalah semakin dibakar semakin banyak. Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya bahwa Tuhan menurunkan surat tentang Abu Lahab dan istrinya ini
menjadi pengajaran dan itibar bagi manusia yang mencoba berusaha hendak menghalangi dan menantang apa yang diturunkan Allah kepada nabinya karena memperturutkan hawa nafsu, mempertahankan kepercayaan yang salah, tradisi yang lapuk dan adat istiadat yang carut marut. Nah, gitu. Jadi gambaran nanti sudah lengkap di Abu Lahab mah. Jeung istrina teh satu menghalangi dan menentang dakwah, ujungnya Abu Lahab meninggal dalam keadaan menghinakan termasuk istrinya. Dan tidak ada yang menganggap Abu Lahab dan istrinya sebagai seseorang yang terhormat setelah dia menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, dia juga menjadi contoh yang jelas terhadap orang yang memperturutkan hawa nafsu, mempertahankan kepercayaan yang salah, tradisi dan lapuk dan adat istiadat yang carut marut. Akibatnya mereka menjadi rupa diri karena merasa sanggup, karena ada kekayaan. Disangkanya sebab dia kaya maksudnya itu akan berhasil. Nah, apalagi dia merasa bahwa gagasannya akan diterima oleh orang, sebab selama ini dia merasa disegani. Jadi ikhwati iman rahimakumullah, fisik secantik apapun, ketampanan setampan apapun, kalau bertentangan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, hanya akan menjadi kutukan. Nah, demikian pula harta itu sebanyak apapun kalau tidak sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasul perintahkan, hanya akan membebani, hanya akan memberatkan saja. Tuh. Maka ikhwati rahimakumullah, boleh mempunyai harta, boleh menjaga dan merawat kecantikan dan ketampanan, tapi jangan sampai menjadi kutukan. Bagaimana supaya tidak menjadi kutukan? Maka harus diatur oleh aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadikan itu wasilah untuk berdakwah, jadikan wasilah itu bentuk kebaikan. Nah, rahimakumullah, mudah-mudahan surah Al-Ahzab ini menjadi peringatan bagi kita, bukan untuk ditiru tetapi justru untuk menjadikan pelajaran bahwa Allah sudah memberikan sosok yang lebih lagi gitu, di segala hal, lebih dina gorengna gitu, dan sudah dijelaskan oleh Allah bagaimana kondisinya. Maka celakalah kita yang mengetahui ceritanya, kisah mereka, tetapi masih juga terjebak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat menjadi ibrah bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.